selamat datang ya. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Kita semua pasti pengennya hubungan jadi makin erat. Tapi pernah nggak sih ngerasain niatnya mau ngobrol baik-baik dari hati ke hati, malah jadi tegang? Nah, kali ini kita bakal bahas satu kunci yang sebenarnya simple, tapi wah kuat banget efeknya buat komunikasi di bulan puasa. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya obrolan yang awalnya santai banget, tiba-tiba jadi panas pas lagi puasa? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh umum banget terjadi. Dan ternyata ada loh penjelasan yang logis banget di baliknya. Iya, emang bener. Ramadan itu punya tantangan komunikasi tersendiri, apalagi buat pasangan. Ritme harian berubah, kita lapar, capek. Nggak heran kan kalau sumbu kita jadi pendek banget. Salah paham dikit aja rasanya bisa jadi masalah gede. Selama ini nih, kita mungkin seringnya fokus ke apa sih yang mau diomongin. Tapi ada satu faktor yang sering banget kita lupain, padahal perannya itu krusial banget. Faktor itu adalah waktu. Oke, coba kita bedah bareng-bareng ya. Kita tuh sering banget nyiapin apa yang mau diomongin. Kata-katanya disusun, argumennya disiapin. Tapi sadar nggak sih, seringnya sukses atau gagalnya sebuah obrolan itu bukan karena topiknya, tapi justru karena faktor yang lebih kuat. Kapan obrolan itu terjadi? Nah, ini dia intinya. Poin paling pentingnya tuh gini, suksesnya sebuah diskusi itu nggak cuma bergantung sama isinya aja, tapi juga soal pinter-pinter milih momen yang pas. Ini bener-bener jadi kunci buat membuka komunikasi yang jauh lebih enak. Oke, jadi kalau waktu itu emang sepenting itu, yuk kita mulai dari ngenalin waktu yang paling nggak pas. Ada loh satu periode waktu tiap hari di bulan Ramadan yang bisa kita sebut, ya semacam zona bahaya buat obrolan-obrolan serius. Di momen inilah risiko konflik itu lagi tinggi-tingginya. Jadi, waktu yang sebisa mungkin harus kita hindari buat ngangkat topik yang sensitif adalah betul banget 1 jam sebelum kita buka puasa. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi periode singkat ini, wah, bisa jadi penentu antara obrolan yang membangun atau malah pertengkaran yang nggak perlu sama sekali. Terus kenapa sih waktu ini tuh riskan banget? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama badan dan pikiran kita? Jawabannya itu ada di satu konsep psikologi yang penting banget. Namanya itu regulasi emosi. Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan kita buat tetap tenang, mikir jernih, dan gak gampang kepancing emosi pas lagi ada masalah. Kemampuan ini nih fondasi utamanya komunikasi yang sehat. Nah, disinilah nyambungnya. Pas kita lagi lapar-laparnya dan capek di ujung hari puasa, baterai kita itu benar-benar habis. Akibatnya, kapasitas otak kita buat ngatur emosi itu otomatis menurun drastis. Jadi lebih sensitif, gampang kesinggung, dan resiko berantem jadi gede banget. Oke, kita udah tahu nih kapan waktu yang harus dihindari. Sekarang, yuk kita pindah ke solusinya. Ada juga loh yang namanya waktu emas, di mana kondisi kita tuh jauh lebih siap buat ngobrolin hal-hal penting. Jadi, kapan sih momen terbaiknya? Momen di mana kita bisa diskusi dengan kepala dingin dan hati yang lebih lega tuh adalah setelah kita makan dan energi kita udah stabil lagi. Nah, ini dia waktu terbaiknya. Biasanya setelah buka puasa, setelah ibadah, pas badan udah keisi lagi dan energi kita lebih stabil. Ini jendela kesempatan kita. Alasannya juga masuk akal banget loh. Setelah makan, baterai kita kan keisi lagi tuh. Pikiran jadi lebih jernih, dan kemampuan kita buat sabar dan ngertiin orang lain juga pulih lagi. Ini kondisi yang paling ideal buat diskusi penting. Terus gimana caranya kita menerapkan ini semua di kehidupan sehari-hari? Yuk kita susun jadi strategi yang simple dan gampang banget buat diikutin. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, sadari dulu kalau ada topik penting yang emang perlu dibahas. Kedua, coba lihat jam. Wah, udah deket-deket buka puasa nih. Ketiga, kalau jawabannya iya, tahan dulu. Bilang aja, sayang ini penting, tapi kita ngobrolin nanti abis tarawih ya. Keempat, baru deh bahas lagi topiknya pas dua-duanya udah tenang dan kenyang. Ingat ya, ini bukan menghindar, tapi strategi cerdas. Dan ini nih, perubahan mindset yang paling penting. Nunda obrolan yang berat ke waktu yang lebih pas, itu bukan berarti kita lari dari masalah loh. Justru sebaliknya, itu adalah strategi yang pinter banget buat mastiin obrolan itu sukses dan hubungan kita malah jadi makin kuat. Jadi, buat penutup, yuk kita renungin bareng-bareng. Anda ini tim yang mana? Tim yang bakal lebih mentingin milih waktu yang pas? Atau tim yang ngerasa pokoknya harus diomongin sekarang juga? Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran baru ini, obrolan kita semua di sisa bulan Ramadan ini jadi jauh lebih adem dan produktif ya.